Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita bersama akan merenungkan sebuah tema tentang hikmat abadi yang terambil dari Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari bersama kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, kami boleh bersama dibangunkan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui media sosial yang Tuhan sediakan untuk kami boleh mendengar dan juga menyimak apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami berdoa kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami boleh dimengertikan, bahkan diberikan kemauan, kehendak untuk kami melakukannya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, setelah dibebaskan dari perbudakan Mesir dan mengembara di padang gurun selama 40 tahun, ternyata bangsa Ibrani itu akhirnya berdiri di tepi tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan meskipun pemimpin sebelumnya yaitu Musa, dia baru saja meninggal, Tuhan itu menunjuk Yosua untuk menggantikan kepemimpinan dari Musa. Jadi selama peralihan dari otoritas ini, Tuhan itu memberikan beberapa nasihat untuk Yosua ini bisa jalani. Tidak hanya kepemimpinannya, tetapi juga nasihat bijaknya. Jadi jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan siang dan malam, supaya bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan perjalananmu itu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kitab Taurat ini Bapak Ibu mengacu pada 5 kitab pertama dalam Alkitab yang biasanya dikenal dengan Torah itu dalam bahasa Ibrani atau Pentateuch dalam bahasa Yunani. Nah, kini kita ini memiliki 5 kitab itu dan lebih banyak lagi. Bahkan yang ada dalam Alkitab kita adalah 66 kitab dan juga termasuk perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Alkitab ini sendiri Bapak Ibu yang ditulis oleh Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel melalui Musa, dan hukum ini mengungkapkan maksud, karakter dan hati Tuhan. Dan meskipun Tuhan itu berbicara langsung kepada Yosua pada saat itu, nasihatnya masih berlaku kepada kita juga sampai dengan saat ini. Membaca, mendengarkan, dan memikirkannya secara mendalam tentang kisah Tuhan itu dapat memberikan pengetahuan dan juga membentuk kita Bapak Ibu. Perintah Allah itu baik dan perintah-perintahnya bijaksana. Dan mereka itu memberitahu kita siapa Tuhan dan untuk apa Dia menciptakan kita. Dan mereka memberitahukan di mana umatnya pernah berada dan kemana mereka pergi. Nah, ketika kita merenungkan firman-Nya Bapak Ibu, mempelajari isinya dan memahami inti pesannya, segalanya akan berubah. Tatkala kita menghadapi persoalan yang menghimpit kita, persoalan yang membuat kita ini bingung harus kemana dan arah kita sampai di mana dan kita harus apa. Terkadang ketika kita mengingat salah satu firman Tuhan, contoh Roma 8 ayat yang ke-28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Itu membuat kita lega Bapak Ibu, bahwa semua atau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, suka duka itu menyenangkan atau tidak, yang membuat nyaman ataupun tidak, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Jadi kita nggak perlu menjalani hidup yang sia-sia. Kita ini bisa melangkah ke dunia ini dengan tujuan, dan bahkan saat kita ini menghadapi pergumulan seperti Yosua, yang terbaik adalah selalu berada di sisi Tuhan. Nah, apakah kita mau Bapak Ibu mentaati perintah Tuhan? Kita mengingat ayat firman Tuhan untuk meneguhkan kita kembali supaya kita ini bisa kuat di dalam menjalani hidup. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa mau menyerahkan kehidupan kami ini di dalam tangan-Mu, sehingga apa yang kami jalani, sehingga apa yang kami pikirkan,
apa yang hendak kami rencanakan, tak lepas dari turut campur tangan Tuhan. Kami mau berdoa untuk kegiatan kami, aktivitas kami, pergumulan kami, segala kekhawatiran kami tentang keluarga kami, mungkin tentang pelayanan teman kami, dan juga cucu kami. Tuhan, kami menyerahkannya di dalam tangan-Mu, sehingga kuasa-Mu yang bekerja dan menenangkan kami, memberikan kami damai sejahtera untuk bisa menjalani hidup ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.